Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu MKR Ergonomi Kognitif, yaitu analisis beban kerja mental menggunakan metode NASA TRX di UMKM Tahu. Yang pertama itu adalah latar belakang industri pembuatan tahu memiliki peran sentral dalam menyediakan produk pangan yang kaya protein nabati di berbagai belahan dunia. Dengan sejarah yang panjang dan berkembang, industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Adapun rumusan masalah yaitu pada penelitian ini dapat merumuskan masalah mengenai analisis tingkat beban kerja di pembuatan tahu menggunakan metode NASA TLX untuk menentukan jumlah karyawan optimal. Tujuan penelitiannya ini yaitu satu, untuk meningkatkan tingkat beban kerja karyawan berdasar pengolahan data dengan menggunakan metode NASA TLX. Yang kedua, mengetahui jumlah karyawan agar beban kerja menjadi normal. Yang keempat itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti itu meningkatkan keterampilan dalam menerapkan teori dan metode ilmiah yang diperoleh di bangku kuliah untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan, serta menambah pengalaman dalam memahami dunia kerja. Yang kedua, bagi perusahaan memberikan informasi tentang beban kerja mental yang lebih atau tidak pada saat memproduksi tahu dan dapat menyarankan beban mental menjadi normal. Yang kedua ada landasan teori. Beban kerja adalah sekumpulan atau sebuah kegiatan yang harus diselesaikan oleh satuan organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian beban kerja kepada karyawan harus seimbang dengan kompetisi dan kemauan yang dimiliki karyawan itu. Jika tidak, maka cepat atau lambat akan menimbulkan masalah yang dapat mengganggu kinerja karyawan tersebut ke depannya. NASA TRX merupakan suatu metode pengukuran beban kerja yang dilakukan secara subjektif, dikembangkan oleh Sandra J. Hart dari NASA Ames Research Center dan Novelty Stephen di St. George State University pada tahun 1981. Pada metode ini berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan untuk mengevaluasi beban kerja dengan pengukuran subjektif yang lebih mudah. Penjelasan dimensi beban kerja mental pada NASA TLX yang akan diukur sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan mental, yaitu tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Contoh adalah berpikir, menghitung, mengingat, mencari, memutus, dan melihat. Yang kedua ada kebutuhan fisik atau physical demand, yaitu aktivitas yang memerlukan dalam pekerjaan. Contohnya adalah mengontrol, menjalankan, menarik, dan mendorong, dan lainnya. Yang ketiga ada kebutuhan waktu atau temporal demand, yaitu tekanan waktu yang dirasakan selama bekerja atau elemen pekerjaan berlangsung. Yang keempat ada performansi atau performance, yaitu keberhasilan untuk mencapai target pekerjaan. Yang kelima ada usaha atau effort, yaitu usaha yang dikeluarkan secara mental dan fisik dibutuhkan untuk performansi kerja. Yang keenam ada tingkat stres atau frustasi level, yaitu rasa putus asa, stres, bingung, tersinggung, rasa tidak aman dan terganggu dibanding perasaan nyaman, cocok, aman, dan kepuasan diri yang dialami dalam pekerjaan. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Menurut dari data operator, yaitu ada dua operator pekerjaan yang dalam pembuatan tahu, yaitu Surya dan Santi. Untuk umurnya, Surya berumur 31 tahun dan Santi 38 tahun. Kedua operator tersebut memiliki total jam kerja adalah 8 jam per hari dengan waktu istirahat 2 jam. Berikut adalah data pengujian. Berdasarkan tabel pembuatan di atas, didapatkan bahwa operator pertama bobot pada on performance adalah sebesar 5, physical demand atau PD sebesar 3. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Melihat dari tabel yang sebelah kiri, yaitu hasil dari kuesioner 2 karyawan pembuatan tahu dan perhitungan nilai produk, di mana bobot X rating, sehingga hasilnya di samping. Setelah menentukan perhitungan nilai produk, kita menentukan hasil WWL dan rata WWL. Ini dapat dilihat pada tabel selanjutnya, yaitu tabel di bawah. Untuk operator yang kategorinya rata-rata WWL sangat tinggi. Yang kedua, operator kedua
adalah sedang, sehingga rata-ratanya menjadi tinggi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu analisis beban kerja mental pekerja 1 dan 2. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada karyawan 1, dapat disimpulkan rata-rata beban kerja yang dirasakan tinggi. Nilai indikator yang dia paling dirasakan oleh pekerja adalah performasi dan effort dengan nilai 400. Sedangkan nilai indikator terendah adalah tingkat prestasi sebesar 70. Analisis pembuatan tahu terhadap beban kerja mental karyawan. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap beban kerja mental karyawan, sehingga tidak ada mempengaruhi beban kerja karyawan pada pembuatan tahu. Namun beban kerja yang dihasilkan tergolong dalam kategori yang sangat tinggi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, beban kerja mental merupakan tuntutan kerja. Dengan ada pemberian kuesioner tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya beban kerja pada saat pembuatan tahu sangatlah lelah, terutama di kebutuhan fisik, informasi, dan effort. Untuk sarannya itu sebaiknya pemilik produksi tahu tersebut melakukan penambahan jumlah pekerja, dikarenakan pekerja ini sangatlah sedikit sehingga pekerjaan mudah mengalami kelelahan atau bekerja mental. Sekian dari video presentasi saya. Berikut adalah dokumentasi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Pali ingin bertanya kepada saudara Aidil, kenapa operator 2 lebih rendah dibandingkan dengan operator 1? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari jawaban Bang Indra Fadli. Kenapa operator 2 sangat rendah daripada operator 1? Dikarenakan operator 2 ini cuma berada di stasiun penggorengan. Tidak ada yang lain, cuma penggorengan dan pembungkusan. Jadi tingkat kelelahannya itu sangat sedang ataupun rendah. Sekian, terima kasih. Apakah jelas? Baik, jawabannya sudah jelas dan tepat. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada saya salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.